Desa Kujangsari yang terletak di Kecamatan Langensari, Kota Banjar, mempunyai luas wilayah 421 hektar dengan jumlah penduduk 12.379 jiwa, terdiri dari 55 RT dan 11 RW. Desa Kujangsari mempunyai beberapa permasalahan pokok seperti penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya gotong royong, pengelolaan sampah yang kurang baik, penguatan ekonomi yang belum optimal, dan belum kuatnya ketahanan pangan desa. Pemerintah Desa Kujangsari berupaya melakukan berbagai program unggulan dan inovasi-inovasi yang berkelanjutan dalam mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Antara lain, ketahanan pangan desa dengan inovasi sigap, simpan gabah aman pangan, merupakan upaya desa untuk menjaga keamanan pangan lokal desa. Ketahanan pangan lainnya adalah melalui peternakan terpadu, di antaranya peternakan sapi, kambing, bebek, dan perikanan berbasis bioplo yang memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya perikanan. Pemerintah Desa Kujangsari juga mempunyai program penguatan ekonomi melalui badan usaha milik desa dengan berbagai unit usahanya, inovasi sarana air bersih, serta pelestarian lingkungan dengan program satu pengantin menanam satu pohon adalah bentuk kecintaan kita terhadap ekosistem. Peningkatan kegotong royongan melalui geprek, gerakan perelek adalah salah satu inovasi dalam memupuk kepedulian sosial masyarakat. Di bidang pengelolaan sampah, pemerintah Desa Kujangsari juga melakukan inovasi OSA, olah sampah Tiimah, dengan berbagai inovasi dan pengembangan antara lain Loseda, Si Empuk, Si Kokom, Si Econ, dan ketahanan energi berupa biogas dan pirolisis. Sedangkan dengan Jawi, Jagawargi, Desa Kujangsari berperan aktif pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Inovasi Pepeling, perpustakaan pemerintah desa selalu keliling menjadi kepedulian pemerintah desa dalam bidang pendidikan. Dengan program dan inovasi-inovasi desa tersebut sangat berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat adalah kunci keberhasilan yang berkelanjutan melalui sinergitas yang kokoh antara seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, kita optimis bahwa desa kita akan bertransformasi menjadi pusat kemandirian dan kemajuan bangsa. Jawa Barat Istimewa, Kota Banjarmasagi, Kujangsari, unggul dan mengayomi. Baik, ini dia Bapak Kades dari Desa Kujangsari. Kepada Bapak Mujahid, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih izin kami dari Kujangsari, nama Mujahid, asli dari Kujangsari, Kota Banjar, akan memaparkan kaitannya dengan inovasi-inovasi desa dan keunggulan desa. Sebelumnya pantun. Kesoreang bawa roti. Selamat pagi menjelang siang para juri. Kesoreang bawa gula. Selamat siang Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Seda dan seluruh rombongan. Kesoreang bawa piring dan beton. Selamat siang para pengiring dan para penonton. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja, kita akan membahas tentang berbagai kegiatan yang ada di Desa Kujangsari. Yang pertama tentu kita akan melihat profil Desa Kujangsari, bahwa Desa Kujangsari ini adalah merupakan sebuah desa yang terletak di pinggiran Jawa Barat, ya tepatnya di daerah Kota Banjar, Kecamatan Langensari, berbatasan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian kita di Desa Kujangsari terdiri dari 5 dusun, Dusun Cijure, Dusun Citangkolo, Dusun Sindang Asih, Kelapa Sabran, dan Sindang Mulia. Kemudian
Ada 11 RW, ada 55 RT dengan total penduduk 12.379 jiwa. Dan kebanyakan para penduduk kami, karena memang di kami adalah merupakan 56 lahan daratan untuk pemukiman dan 46 lahan pertanian. Jadi kebanyakan masyarakat kami adalah masyarakat petani dan masyarakat buruh tani. Kami di dalam melaksanakan kepemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat tentu tidak jauh dari SOP, dari SPM yang ditetapkan, nama SPM tentunya. Berbagai masalah tentu dari hal-hal yang ada di dalam SPM tersebut adalah permasalahan di bidang rendahnya minat gotong royong. Oke, kita arahkan ke sini dulu minatnya. Oke. Rendahnya minat gotong royong sebenarnya. Karena apa? Karena memang saat ini dengan adanya televisi, dengan adanya berbagai media, akhirnya mereka untuk bergotong royong kemudian agak kesusahan. Sehingga apa? Sehingga kami kemudian mengeluarkan inovasi geprek, gerakan plerek yang kemudian bahwa dari gerakan ini terkumpul dana yang bisa untuk kemudian bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa dilaksanakan gotong royong. Ya, kemudian ketika ada masyarakat yang sakit, ada masyarakat yang ada di rumah sakit, kita jenguk bersama. Sehingga apa? Sehingga dari geprek ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk sarana angkutan ataupun sarana yang lain, sehingga masyarakat bisa bersama-sama untuk bergotong royong bahu-membahu. Kemudian ada penurunan kualitas lingkungan. Dewan juri yang saya hormati, bahwa di kami karena pemukiman itu, daratan itu habis oleh pemukiman, sehingga sehingga pohon-pohon di lingkungan Desa Kujangsari yang tinggi-tinggi, yang pohon keras, pohon tahunan ini makin lama makin habis. Kemudian kami dengan inisiatif dengan beberapa kelembagaan dan BPD membuat Perdes nomor 9 tahun 2020, yaitu Perdes tentang pelestarian lingkungan. Di antaranya adalah salah satunya bagaimana caranya pohon-pohon yang tadinya sudah ditebangin ada penggantinya. Sehingga Sehingga kami kemudian mengeluarkan atau meluncurkan program pelestarian lingkungan, yaitu One Bread, One Tree. Satu pengantin, satu pohon. Dalam artian bahwa ketika pengantin tersebut di Desa Kujangsari 1 tahun ada sekitar ini. Pasangan baru berhasil menanam di tahun 2024 itu ada 96 pohon dari masyarakat Kujangsari. Tahun 2025 sampai bulan November itu sudah 61 pohon. Artinya ketika pohon ini kemudian besar, karena kita arahkan bahwa pohonnya itu adalah pohon buah-buahan. 5 atau 10 tahun yang akan datang manfaat, bukan hanya manfaat untuk cuaca ataupun untuk iklim, tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat bahwa Kujangsari 10 atau 5 atau 10 tahun yang akan datang kita akan panen buah-buahan. Kemudian di lingkungan kita lanjut. Nah ini kondisi sebelumnya. Mohon maaf. Oke, nih permasalahannya, next aja. Oke, ini untuk selanjutnya bahwa kondisi sebelum daripada adanya inovasi bahwa pembayaran PBB itu masyarakat agak terlambat, ya, atau kualitas air bersih juga tidak bagus, atau sampah di rumah tangga juga tidak bagus, ya, banyak yang tidak terurus. Tetapi kemudian setelah inovasi kita laksanakan, setelah penanganan di Desa Kujangsari kita laksanakan, maka wilayah yang terdampak akses air bersih, air yang tidak baik kemudian bisa dilaksanakan dengan adanya mata air bor, ya, mata air bor. Kemudian untuk pembayaran PBB juga pupuk
ataupun sampah organik ini dihasilkan dari sampah-sampah di rumah tangga yang tadinya memang kita cara menyelesaikan sampah yang ada di rumah tangga itu kesusahan, Pak. Ya, kesusahan. Sehingga apa? Sehingga kemudian kita punya inovasi, yaitu inovasi olah sampah, olah sampah tiimah. Yaitu kita dengan bank sampah, dengan kelompok-kelompok bank sampah kita mengumpulkan plastik-plastik yang bisa didaur ulang untuk dijual ataupun untuk didaur ulang. Kemudian yang dari rumah tangga misalnya ada lebihan daripada makanan sisa, kita dengan inovasi loseda. Mohon maaf, operator, nggak fungsi. Nah ini di permasalahan, saya ulangi bahwa permasalahan di bidang ekonomi ketahanan pangan, ini ada UMKM Desa Kujangsari, ya, yaitu UMKM yang dikelola oleh BPD, oleh BUMDes, ya, dengan bersama-sama dengan koperasi desa, bahwa UMKM ini tadinya tidak terurus, artinya masih berjalan sendiri-sendiri. Tetapi kemudian setelah desa melalui BUMDes dan melalui koperasi desa, yang memang saat ini koperasi desa sudah mulai berkolaborasi dengan BUMDes, ada 22 UMKM Desa Kujangsari yang kemudian dikelola oleh BUMDes. Yaitu kita di BUMDes juga punya berbagai depot, punya berbagai usaha, yaitu ada depot air minum, kemudian ada peternakan. Kami punya ternak sekitar 16 untuk sapi dan ada 168 untuk kambing. Kemudian juga kami ada permasalahan, ini yang masih menyangkut dengan SPM, yaitu dengan adanya permodalan di masyarakat. Permodalan di masyarakat, Gapoktan ataupun kelompok-kelompok tani, maka solusinya dari ketahanan pangan ini kemudian kami berinovasi, ya, berinovasi untuk bagaimana caranya permodalan Gapoktan yang terbatas bisa berproduksi tetapi bisa mengoptimalkan daripada masyarakat tersebut. Yaitu dengan inovasi sigap, bahwa simpan gabah aman pangan ini kita jadikan sebagai sebuah andalan agar masyarakat bisa menyimpan padi-padi hasil panennya. Kemudian kita juga memproduksi pupuk lokal organik. Pupuk lokal organik ini yaitu pupuk kandang secara mandiri sehingga petani bisa memanfaatkan, bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Kami menggunakan pupuk kimia sebelumnya, produktivitas pertanian kami ada sekitar 6 ton per hektar. Tetapi kemudian dengan adanya pupuk organik yang kami lakukan, ini mohon maaf, salah ketik ya, ada 8,4 ton sebenarnya, 8,4 ton. Lanjut. Kemudian kami juga di bidang permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, ini ada kenakalan remaja yang biasa di pedesaan atau di lingkungan kita terjadi kenakalan remaja, kadang mabuk, trek-trekan, kemudian adanya pertikaian dan lain-lain. Kemudian ada kriminalitas, tentu kami bagaimana caranya masyarakat untuk tidak kemudian terbawa ya oleh hal-hal yang memang kemudian ini menjadi kontraproduktif dengan masyarakat. Maka kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan Tribina Desa, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap remaja melalui PIKR, melalui berbagai perkumpulan remaja, Karang Taruna juga kita laksanakan. Bahkan kami ada 2 binaan, Pak Dewan Juri yang saya hormati, ada 2 binaan anak di bawah umur yang terjaring kasus obat-obatan, ya, obat-obatan kategori narkoba, yaitu tembakau gorila. Nah, kami bekerja sama dengan kejaksaan, kemudian dengan pengadilan dan dengan Bapas Balai
pemasyarakatan untuk bagaimana caranya mereka kemudian kita bina di desa, tidak di tempat rehabilitasi. Ini apa? Untuk meminimalisir bagaimana caranya bahwa agar si anak tersebut tidak terkontaminasi dengan mereka. Kita bekerjasama dengan masyarakat, yaitu yayasan di lingkungan setempat. Kalau di sini saya tulis Yayasan Darul Falah. Juga ada aplikasi Masku Banget, kemudian ada pengaduan WhatsApp Pemdes, kemudian juga ada komunikasi Handi Telki, ya, dilaksanakan oleh Linmas, kemudian ada juga sosialisasi tentang Kadarkum dan lain-lain. Tentunya ini semua dalam rangka bagaimana caranya masyarakat Kujang Sari betul-betul aman, nyaman, terayomi, terlindungi dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Ini di bidang pendidikan kami permasalahannya adalah rata lama sekolah. Ya, ini kemudian juga ada masyarakat yang mengajar, guru ngaji ya tidak terperhatikan, kemudian belum adanya perhatian terhadap prestasi anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi mereka. Kemudian kami memberikan inovasi atau membuat inovasi bagaimana caranya masyarakat yang pendidikannya kurang atau putus sekolah, ya kami arahkan untuk bisa masuk ke PKBM, ya Dharma Mandiri atau Kujang Mandiri, yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Kemudian juga kami bantu peralatan sekolah dari desa, kami mengeluarkan untuk bantuan anak anak yang kurang mampu tetapi mereka betul-betul ingin sekolah atau berprestasi, yaitu bantuan untuk anak siswa sekolah kurang mampu dan siswa penyandang disabilitas dari pemerintah desa secara berkala sebesar Rp600.000. Ini yang kita berikan ada 55 anak setiap periodenya. Kemudian kita juga memberikan insentif, yaitu insentif kepada guru ngaji per bulannya itu sekitar Rp100.000 dari 95 guru ngaji. Juga melalui PP Link ya kami memberikan layanan yaitu perpustakaan pemerintah keliling. Jadi di samping online, di samping kita ada di desa ruangannya, ada ruangan perpus, kita juga ada perpus keliling. Lanjut. Nah ini dampaknya bahwa setelah kita melaksanakan kegiatan ini maka tahun 2025 tidak ada lagi anak putus sekolah, sudah masuk ke paket semuanya. Ini dilihat paket A dari 2024, 2025 dan 2026. Kemudian untuk kesejahteraan guru ngaji juga alhamdulillah lebih terperhatikan, walaupun belum mencukupi pastilah, karena tiap bulan hanya 100.000. Yang selanjutnya ada partisipasi peserta PKBM ini. Lanjut. Ini angka prevalensi stunting cukup tinggi Pak, tapi kami tahun 2023 waktu itu kami menjadi lokus Pak, lokus stunting di Kota Banjar, tapi alhamdulillah dengan adanya inovasi dari kami, inovasi cantik lenjang, ya yaitu inovasi beras penting mase, yaitu bersama atasi pencegahan stunting dengan makan sehat. Alhamdulillah kami kemudian bisa bagaimana caranya masyarakat Kujang Sari itu terbebas dari stunting. 2023 masih banyak ya, masih jadi lokus. 2024 alhamdulillah sudah menurun dan 2025 sudah tidak ada stunting lagi, tambahan stunting. Lanjut. Ini penanganan penyelesaian lintas sektoral di luar kewenangan, tentu bidang-bidang pertanian. Jadikan kekeringan tahun 2023 ini masalahnya. Ini kami menangani bagaimana caranya bahwa bagaimana caranya kami di tahun 2023 ada sebuah wilayah kami di Desa Kujang Sari dan tetangga Desa Kujang Sari itu kekeringan. Kita bersama-sama dengan BPWS ya dengan pemerintah kota kita memfasilitasi kelompok tani agar di wilayah Kujang Sari maupun luar Kujang Sari untuk bisa berkoordinasi dengan BPWS. Waktu itu alhamdulillah
tadinya terancam gagal panen, ya, yaitu dari hampir ribuan hektar gagal panen, tapi kemudian alhamdulillah 50-60% bisa panen. Kemudian di bidang kesehatan juga kejadian pandemi ini menjadi sebuah penanganan penyelesaian lintas sektoral. Kami dijadikan sebagai tempat karantina, tempat pemusatan untuk para mereka yang terkena dampak daripada COVID. Di bidang keamanan juga seperti itu, kami dengan Tribina melakukan koordinasi berkala, pertemuan mingguan ada, pertemuan bulanan ada, juga dengan kecamatan, dengan pemerintah kota juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di mana di sana terjadi banyak sekali hal-hal yang bisa dimusyawarahkan bersama. Lanjut. Ini respon cepatnya, tentu bahwa pemerintah Kujangsari selalu menerapkan pelayanan desa melalui inovasi aplikasi Masku Banget dan hotline akses telepon Tribina, ya, Babinsa, Babinmas, Bina Desa dengan kami pemerintah desa. Ini setiap saat 24 jam 7 hari 1 minggunya kita laksanakan pelayanan untuk online. Kemudian dibentuknya UPBDes, yaitu Unit Penanggulangan Bencana Desa, ya, sebagai langkah respon cepat dari kami terhadap kebencanaan. Juga dibentuknya tim sadar wisata. Lanjut. Nah ini Pak, penanaman pohon calon pengantin, alhamdulillah kita sudah luar biasa. Ini juga sumur bor air bersih hasil inovasi asupan, ya, air sumur bor dengan pipanisasi. Lanjut. Kemudian Bumdesmat, kita alhamdulillah Bumdesmat ini kita punya berbagai kegiatan, ya, ada penjualan atau kelontongan, ya, ataupun ada galon ataupun isi air ulang. Kemudian juga ada sapi, ini juga merupakan pengelolaan dari Bumdes, ya, bersama-sama dengan Koperasi Merah Putih nanti. Kemudian juga ada kambing Pak, alhamdulillah dari 16 sapi, kemudian ada 168 kambing, ini semua dikelola oleh Bumdes. Dan kemudian dari kohe si kambing ini kita kemudian bisa membuat biogas Pak. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Kemudian juga dari pengelolaan berbagai kaitannya dengan pengelolaan sampah, alhamdulillah sampah plastik kita kumpulkan untuk dijadikan sebagai pertalit. Ya, tapi pada yang penting bahwa yang paling utama bahwa kami bukan untuk produksi pertalit ataupun ekoblok, tapi bagaimana caranya penyelesaian sampah di masyarakat, terutama sampah plastik yang tidak bisa diurai itu betul-betul bisa terselesaikan dengan sendirinya. Ya. Maka itu saja dari kami, tentunya mudah-mudahan apa yang kami paparkan, ya, berkesan dan menjadi manfaat bagi kami terutama. Itu saja. Sairi dengan pantun caricuan kesindang asih. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.